Shalom, selamat jumpa kembali bagi kita semua. Hari ini saya akan memulai video pembelajaran kita untuk pertemuan yang ke-11. Nah, kita akan lihat pada hari ini, judul atau topik yang akan kita bahas adalah bagaimana hubungan antara budaya dan agama. Nah, kita lihat dahulu, apakah arti dari kebudayaan itu? Kebudayaan berasal dari kata kultur atau kultura, yang artinya adalah membuat, kemudian mengolah, atau mengerjakan, bisa juga artinya menanam. Oleh karena itu ada istilahnya kultur jaringan atau hortikultura dan sebagainya. Nah, yang kita lihat di sini, dari kata ini, dari kata budaya artinya kultur ini, kemudian turun lagi menjadi kata adab atau peradaban yang berasal dari bahasa Arab. Nah, yang dikatakan adab itu adalah kesopanan atau perilaku yang halus, tata cara dalam berbicara dan berperilaku. Makanya dikatakan bahwa manusia yang beradab itu adalah ciri manusia yang berbudaya. Karena manusia yang beradab itu adalah manusia yang tahu bagaimana harus berperilaku sopan, bagaimana harus berperilaku yang baik, dan bagaimana harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan tatanan moral dan kesopan santunan itu. Nah, kita akan perhatikan di sini dari bahasa Sanskerta, kebudayaan itu artinya adalah roh atau akal, budi. Nah, dalam hal ini, dalam pandangan bahasa Sanskerta, berarti kebudayaan itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh roh manusia atau oleh akal budi manusia. Bisa itu merupakan karya seni, bisa merupakan juga karya tulisan, puisi, dan sebagainya. Yang pada dasarnya adalah kebudayaan itu menurut bahasa Sanskerta adalah segala sesuatu yang tercipta dari hasil pola berpikir manusia. Nah, sebetulnya dari sinilah kita bisa melihat bahwa ini yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, kita akan lihat di sini, sehingga peran kebudayaan mempunyai peran sebagai berikut. Ada beberapa peran kebudayaan yang berperan dalam hidup manusia. Yang pertama, suatu pedoman antar individu bagaimana harus berperilaku dalam kelompoknya. Nah, yang kedua adalah wadah. Kebudayaan itu adalah wadah untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan kehendak. Makanya kenapa ada kelompok-kelompok budaya, ada kelompok-kelompok pecinta seni tari misalnya, kelompok-kelompok pencinta seni drama, kelompok-kelompok pecinta seni lukis, dan sebagainya. Itu semua adalah peran budaya sebagai wadah atau sarana untuk apa? Untuk kita menyalurkan perasaan dan kehendak, serta hobi kita masing-masing. Kemudian, yang selanjutnya adalah peran kebudayaan adalah sebagai pembimbing hidup manusia. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembeda antara manusia dengan binatang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau manusia yang beradab, yang tahu budaya dan sopan santun, seharusnya punya tatanan etika moral. Dia tahu bagaimana harus bertindak, dia tahu bagaimana harus berkata-kata, dia tahu bagaimana harus bersikap. Sementara hewan, bagaimanapun kita latih hewan itu, misalnya kita melatih seekor anjing, atau kita melatih seekor orangutan, atau hewan yang lain yang bisa dilatih. Mereka bertindak itu hanya karena perilaku kebiasaan atau perilaku yang berulang-ulang atau behavior action, atau yang satu lagi berdasarkan insting mereka atau naluri mereka. Contoh ya, kita katakan kalau misalnya orang pelihara anjing, oh anjing saya pintar. Begitu saya pulang dari kerja atau pulang dari kantor, langsung dia menyambut saya. Sebetulnya bukan karena pintar. Itu karena merupakan perilaku kebiasaan yang setiap hari dia lakukan, dan juga oleh karena apa? Nalurinya. Dia punya naluri, oh kalau Tuhan saya datang berarti saya harus menyambut dia. Nah, di sisi yang lain dia juga punya naluri untuk tahu adanya bahaya. Kalau ada orang yang tidak dikenal atau orang yang perilakunya agak mencurigakan, dia pasti menggonggong dengan keras, dan apabila perlu dia menyerang orang itu. Kenapa? Karena nalurinya mengatakan ini orang bahaya atau ini orang punya niat jahat. Nah, itu. Sementara manusia, kita tidak hanya bertindak dengan naluri, tapi kita bertindak dengan akal budi dan dengan apa? Tuntunan. Nah, itu. Tuntunan etika, tuntunan moral. Ini saya baru bicara tentang kebudayaan dulu ya, saya belum masuk ke faktor agamanya. Nah, kemudian selanjutnya, kebudayaan adalah petunjuk bagaimana manusia harus berperilaku dalam pergaulan. Bagaimana dia harus bersikap dalam komunitas yang di mana dia ada, baik di kantor, baik di lingkungan, dan sebagainya. Dan kemudian, sebagai dasar
atau pedoman supaya manusia tahu bagaimana seharusnya dia bertindak, dan selanjutnya juga sebagai modal dasar pembangun. Entah dia membangun persahabatan, membangun hubungan kerja, membangun hubungan bisnis, dan lain sebagainya. Itulah fungsi kebudayaan. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak nilai-nilai luhur dalam kebudayaan atau tatanan etika moral masyarakat itu yang menjadi hilang atau kabur. Misalnya contoh, karena pandemi 2 tahun lebih, maka begitu masuk sekolah, beberapa siswa atau beberapa mahasiswa menjadi kurang etika sopan santunnya. Dia jumpa dengan dosen, dia jumpa dengan orang lain di kampus, tidak bertegur sapa, lewat aja. Dia masuk ke ruangan administrasi, hendak mencari seseorang. Orang yang di situ duduk di depan dia, dia tidak sapa, tidak bertegur sapa, tidak ucapkan selamat pagi Kak, selamat pagi Bu, atau selamat pagi Bang. Langsung dia masuk aja. Ada nggak si ini? Saya mau jumpa ibu ini, ada nggak? Saya mau jumpa bapak ini, ada nggak? Nah, itulah saudara. Kenapa tatanan-tatanan luhur dalam nilai kebudayaan bisa hilang dengan semakin pesatnya teknologi dan kecanggihan teknologi zaman ini. Nah, kita akan lihat pada saat ini juga, pada kesempatan ini, ada 4 tingkatan hubungan antara kebudayaan dan agama. Yang pertama, di mana kebudayaan dan agama itu sangat erat kaitannya atau sangat erat hubungannya. Nah, pola seperti ini atau fenomena seperti ini bisa kita jumpai pada kehidupan masyarakat primitif, di mana segala sesuatu yang merupakan kebiasaan adat istiadat mereka atau kebudayaan mereka itu menyatu dengan kepercayaan suku mereka. Sehingga tidak bisa dibedakan apakah itu kegiatan keagamaan atau kegiatan kebudayaan. Karena segala sesuatu yang mereka hasilkan, baik itu karya seni berupa ukir-ukiran, karya seni berupa tari-tarian, dan sebagainya, itu menyatu dengan konsep kepercayaan mereka untuk melakukan penghormatan terhadap sesembahannya, yaitu pada pola masyarakat primitif. Nah, selanjutnya, yang B, adalah kebudayaan berdiri tersendiri di samping agama. Nah, di sini saudara, hubungan agama dan kebudayaan itu belum terputus secara total. Tapi dalam masyarakat tuh mereka sudah bisa membedakan mana yang merupakan kegiatan adat istiadat, mana yang merupakan kegiatan keagamaan. Nah, itu. Sampai di sini jelas bisa dimengerti ya. Nah, kita lihat di sini. Kebudayaan ingin diakui keberadaannya secara bebas, tapi tidak mau dipagari dengan nilai-nilai keagamaan. Mereka menganggap bahwa nilai-nilai keagamaan itu bisa mengekang kebebasan, bisa mengekang kemampuan berekspresi. Oleh karena itu mereka ingin memisahkan secara total. Nah, hal ini terjadi pada awal-awal masa Renaissance atau zaman pencerahan setelah gereja berada dalam keadaan Dark Ages atau masa kegelapan di abad pertengahan sebelum atau pra-reformasi Protestan. Karena pada zaman sebelum reformasi Protestan, itu Alkitab, saudara, yang bisa baca itu hanya para pemimpin agama dan para keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan. Karena Alkitab tertulis dalam bahasa Latin. Sehingga banyak sekali penyalahgunaan atas nama agama di situ. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pemimpin agama, sudah dianggap sabda Tuhan yang harus diturutin. Nah, saudara, bahayanya di sini, masyarakat menjadi buta akan firman Tuhan. Mereka tidak ngerti, itu zaman kegelapan. Nah, kemudian dengan terjadinya reformasi Protestan, di mana terjadi pemisahan antara gereja Protestan dan Katolik, dan kemudian kembali kepada perjanjian Alkitab. Arti kata Protestan itu bukan tukang protes, saudara, tapi protestamen, atau kembali kepada perjanjian. Nah, pada era ini, merupakan gerakan besar-besaran kembali atau back to the Bible, di mana Alkitab kembali dipelajari dan diterjemahkan, mulai diterjemahkan ke beberapa bahasa. Sehingga orang bukan hanya mendengar kata pemimpin agama pada waktu khotbah, tetapi mereka juga punya kesempatan untuk membaca sendiri ayat-ayat yang ada dalam Alkitab itu. Nah, tapi efek jeleknya seiring dengan perubahan yang terjadi itu, terjadi juga satu gerakan-gerakan liberalisme, di mana mereka menganggap Alkitab itu penuh dengan dongeng. Ada kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal gerakan teologi liberal,
di mana mereka mengatakan, oh mujizat dalam Alkitab itu tidak ada. Itu hanya mitos, itu hanya dongeng. Nah itu. Muncul lagi aliran humanisme di mana pusatnya adalah manusia. Dan bahkan manusia bisa menjadi Tuhan buat dirinya sendiri. Oleh karena itu nggak perlu Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, saudara, muncul lagi berkembang suatu pemikiran atau kelompok yang menamakan dirinya free thinker atau pemikir bebas. Mereka adalah orang-orang yang mau pikirannya itu tidak dikekang oleh agama apapun, oleh norma agama apapun. Mereka mau berpikir bebas, suka-sukaku. Suka-suka saya mengkonsep apa dan apa. Teori apa yang mau saya hasilkan itu hasil pikiranku. Nah, itu di pola yang kedua, Saudara, di mana hubungan agama dan budaya itu terpisah, tapi masih punya hubungan erat. Nah, di sisi lain, dari segi kelompok yang agamawi atau keagamaan, muncul satu gerakan pemurnian ajaran Alkitab, pemurnian ajaran firman Tuhan, sehingga efek jeleknya juga mereka menolak segala hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan itu bisa merusak hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga mereka menolak semuanya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kemudian, Saudara, yang C, kebudayaan memutuskan hubungan dari agama. Nah, di sini, Saudara, terjadi satu pemisahan yang frontal, di mana kaum budaya menganggap bahwa agama itu sebagai sesuatu yang tidak logis, mengekang penuh hal yang berupa tahyul dan mitos. Sehingga mereka memisahkan diri. Dan inilah yang nampak hasilnya atau produknya pada aliran-aliran ajaran yang berbau sekularisme dan ateisme, di mana mereka menolak Tuhan sama sekali. Dan mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, ini juga masuk ke dalam dunia sains dan segala macam, di mana mereka mengatakan bahwa alam semesta tercipta oleh karena reaksi-reaksi kimia dan fisika yang terjadi di alam luar angkasa sana dan tidak perlu campur tangan Tuhan. Ini jelas-jelas salah. Nah, kemudian, Saudara, yang D adalah kebudayaan dan agama bergerak secara dinamis bersama-sama. Nah, seharusnya, Saudara, gereja pada saat ini dan orang-orang Kristen, saudara dan saya, menganut hubungan antara kebudayaan dan agama seperti ini. Nah, Saudara, ada gereja-gereja tertentu yang menolak adat istiadat sama sekali. Oh, kalau sudah bergereja tempat saya, nggak boleh lagi adat-adatan. Nggak boleh lagi ini itu. Nah, oleh karena itu, Saudara, kalau gereja tempat saya melayani dan beribadah, kami menganut hubungan antara kebudayaan dan agama itu yang keempat, di mana agama dan budaya itu berjalan secara dinamis. Kita mengadopsi nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik di dalam kebudayaan, yaitu ya mengenai adat istiadat yang baik, yang positif, yang membangun hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompoknya dan sebagainya. Itu kita pelihara dan kita adopsi. Tetapi kita tidak mau mengadopsi jika ada sistem dalam budaya itu yang sudah mengganggu hubungan dengan Tuhan. Nah, ada 3 hal atau 3 jenis kebudayaan atau kebiasaan, saya katakan, yang bertentangan dengan firman Tuhan atau yang tidak boleh kita ikuti. Yang pertama adalah memelihara tradisi nenek moyang. Dalam hal ini adalah berdoa kepada arwah leluhur, minta berkat kepada orang yang sudah mati. Atau, Saudara, berpantang hari-hari tertentu. Kemudian mengklaim hari-hari tertentu sebagai hari keberuntungan, hari yang baik. Oh, hari-hari ini adalah hari-hari yang sial dan sebagainya. Itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak boleh diikuti. Karena Tuhan menciptakan semua hari itu baik adanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pola hidup konsumtif dan serba instan. Nah, yang pertama dulu saya bahas. Apa arti konsumtif? Konsumtif itu adalah orang itu tergoda, terpancing untuk membeli banyak barang yang sebetulnya belum tentu merupakan kebutuhannya. Ingat, Saudara, makanya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami itu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu mencakup apa? Kebutuhan. Kalau bicara soal keinginan, Saudara, maka keinginan itu tidak akan ada habis-habisnya. Tapi minimal Tuhan berikan dulu kebutuhan kita tercukupi. Nah, kalau pola hidup konsumtif, dia beli barang segala macam untuk mungkin menampakkan diri kepada tetangganya, kepada teman-temannya, bahwa saya punya uang, saya hebat loh, saya sudah kerja keras, gaji saya tinggi, saya sudah punya usaha sukses, saya punya keuntungan sekian, maka dia beli barang ini, beli barang itu, beli barang ini. Padahal sebetulnya
dia belum tentu membutuhkan barang-barang itu. Nah, selanjutnya selain konsumtif adalah mau semua serba instan, mau semua serba cepat. Ingat saudara, yang namanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, pasti ada masa-masa di mana Tuhan menyuruh kita untuk apa? Tunggu. Jawaban Tuhan bisa cepat, jawaban Tuhan bisa lambat, tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah terlambat. Nah itu. Nah yang ketiga, adalah penggunaan perangkat elektronik yang tidak tepat waktu dan tidak tepat tempatnya. Ya memang saudara, zaman ini semua serba mudah ya. Kita ke gereja tidak perlu lagi bawa Alkitab dalam bentuk fisik yang cetak itu yang tebal-tebal, atau buku Kidung Jemaat, atau buku nyanyian rohani yang tebal-tebal. Cukup semuanya bisa di-download dalam handphone kita. Alkitab bisa di-download, buku nyanyian, Kidung Jemaat, bahkan renungan harian juga bisa di-download. Itu tidak salah. Tapi yang salah adalah jika pada waktu ibadah selanjutnya kita memfokuskan diri mendengarkan firman Tuhan, ini malah buka HP untuk lihat Facebook, lihat notifikasi yang masuk. Kemudian main game lagi dengan alasan khotbah pendetanya kurang menarik. Nah, saudara, inilah kebudayaan atau kebiasaan yang juga bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sebagai konklusi, kita lihat bersama, saya simpulkan bahwa kebudayaan adalah sebetulnya suatu tatanan hidup supaya hidup manusia itu beradab, memiliki keteraturan, dan memiliki kesopan santunan dalam bertindak, berkata-kata, bersikap, dan berperilaku. Nah, seharusnya lah hubungan antara agama atau kelompok keagamaan dan budaya itu harus mengadopsi sistem yang keempat atau pola yang keempat, di mana kelompok keagamaan dan budaya itu berjalan bersama-sama secara dinamis, saling melengkapi. Dari segi nilai-nilai norma agama, mereka masuk ke budaya, menyingkirkan nilai-nilai kebudayaan dan tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dari satu sisi, norma-norma positif, nilai-nilai luhur dalam kebudayaan bisa diadopsi dalam gereja. Misalnya kita adopsi sistem ibadah dalam bahasa Hokkien, ibadah dalam bahasa Mandarin, ibadah dalam bahasa Batak Toba, dalam bahasa Batak Karo, dan sebagainya. Dan lengkap dengan pakaian tradisionalnya. Itu juga sudah mengadopsi sistem kebudayaan masuk dalam ibadah. Sehingga apa? Masyarakat tuh atau jemaat merasa apa? Bisa beribadah menurut bahasa yang mereka kenal dari kecil atau bahasa ibu. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.